Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my video. Apa itu adaptasi sel? Penyakit apapun yang diderita oleh pasien, pada dasarnya yang diserang adalah sel. Dan sel akan melakukan penyesuaian diri atau yang disebut adaptasi sel. Tubuh manusia terdiri dari satuan dasar yang hidup yaitu sel-sel. Sel akan berkelompok membentuk jaringan yang berbeda-beda yang sering membutuhkan satu dengan yang lain. Setiap sel dapat beradaptasi dan berkemampuan untuk berkembang biak. Bila sel-sel tersebut rusak dan mati, maka sel-sel yang masih hidup akan membelah diri dan akan terus-menerus sampai jumlahnya mencukup kembali. Bentuk-bentuk adaptasi sel. Yang pertama, hipertrofi. Hipertrofi adalah penambahan membran sel. Ketika ukuran sel bertambah, maka akan terjadi penambahan membran organ. Terjadi juga peningkatan sintesis organik. Contohnya, hipertrofi pada konduksi fisiologi, yaitu angkat berat. Jadi pada atlet-atlet angkat berat, terjadi hipertrofi pada otot kerangka. Selanjutnya, atrofi. Atrofi adalah keadaan di mana organ dan jaringan yang terbentuk tumbuh mencapai batas normal dan mengalami penyusutan. Sifat fisiologi pada proses penuaan di mana seluruh pada tampak mengecil secara bertahap. Lebih jelas, kita bisa lihat pada pasien usia yang mengalami atrofi endokrin sehingga produksinya menurun. Selanjutnya, hiperplasia. Hiperplasia terjadi karena kenaikan absolut jumlah sel pada suatu jaringan sehingga menyebabkan pembesaran jaringan atau organ tersebut dan fungsi organ meningkat. Hal ini terjadi keluar seperti sel epidermis, tidak terjadi pada sel permanen seperti otot rangka, saraf, dan tergantung. Sebagai contoh, pembesaran uterus pada saat wanita hamil sehingga janin dapat tumbuh besar di dalamnya. Selanjutnya, metaplasia. Untuk adaptasi yang terjadi berupa perubahan sel matur. Jenis tertentu menjadi sel matur. Jenis-jenis lainnya, misalnya sel epitel torak, yang dapat bersekreasi diganti dengan sel epitel gepek di lapis yang tidak bersekreasi yang terjadi pada saluran pernapasan seseorang perokok. Hal ini tidak menguntungkan karena lendir yang merupakan alat proteksi saluran pernapasan terhadap bakteri udara tidak terbentuk sehingga saluran pernapasan mudah mengalami infeksi. Berikut saya akan menjelaskan materi kedua yaitu jejak sel. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari jejak sel. Jejak sel adalah respons sel terhadap stres rangsangan berbahaya yang mengganggu homeostatis normal. Jelas bisa relebal, sel bisa pulih atau irreversibel menuju kematian sel seperti nekrosis atau apoptosis. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan penyebab dari jejak sel. 7 penyebab, yaitu ada yang pertama fisik, trauma, suhu, ekstemi, radiasi. Yang kedua, kimia, racun, obat-obatan, polutan. Yang ketiga, biologis, bakteri, virus, jamur. Yang keempat, imunologis, reaksi, autoimun atau alergi. Yang kelima, genetik, mutasi, bawaan. Yang keenam, nutrisi, kekurangan atau kelebihan gizi. Yang ketujuh, hipoksida, anoreksida, kekurangan oksigen akibat iskemia atau gangguan respirasi. Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan mekanisme biokimia serta fisiologi. Baik, di sini ada 4. Pertama, terjadi akibat hipoksia, kerasukan mitokondria atau toksik. Akibat gangguan pompa enaples, kaples, sel membengkak, peningkatan glikolisis, anaerob, asidosi, disfungsi sintesis protein.
Yang kedua, stres oksidatif. Diproduksi selama inflamasi atau hipoksia. Merusak lipid membran peksida lipid. Protein strukturul DNA mutasi fragmentasi. 3. Peningkatan kalsium intraseluler. Aktivitas enzim. Protease endikleasi fragmentasi. 3. Peningkatan kalsium intraseluler. Aktivitas enzim. Protease endiklease. Yang keempat, kerusakan membran sel. Memiliki kehilangan integritas sel dan kebocoran isi sel. Lisosom pecah enzim hidroklik mencerna sel. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan fisiologi, yaitu ada 4. Yang pertama, hidrasi sel, pembengkakan. Akibat kegagalan pompa ion air, akumulasi lipid di organ terutama di hati. Akibat gangguan metabolisme. Yang kedua, perubahan nukleus. Yang ketiga, pignosis inti sel, karioreksis. Yang keempat, nekrosis dan apoptosis. Nekros, kematian sel merangsang paradigma. Apotesis, kematian sel terprogram tanpa peradangan. Sekarang kita masuk pada materi terakhir yang membahas tentang perubahan morfologi dan fisiologi sel seiring berjalannya waktu, serta proses degeneratif nekrosis dan apoptosis. Yang pertama, perubahan morfologi dan fisiologi sel pada manusia. Seiring bertambahnya usia atau karena paparan stres dapat memicu racun, infeksi, dan trauma. Sel manusia akan mengalami perubahan struktur dan fungsi, yaitu yang pertama, morfologi atau bentuk sel. Yang dapat terjadi ialah pembengkakan sel akibat gangguan keseimbangan air dan ion. Kemudian perubahan inti sel, yaitu pignosis atau inti mengecil dan padat, karioreksis, inti pecah-pecah, kariolisis, inti larut atau hilang. Selanjutnya, penumpukan abnormal seperti lemak di hati atau yang biasa disebut steatosis atau protein pada otak, misalnya Alzheimer. Pecahnya membran sel menandakan cedera berat irreversible. Selanjutnya, pecahnya membran sel menandakan cedera berat atau kemudian ada fisiologis atau fungsi sel. Nah, penurunan produksi energi ATP karena rusaknya mitokondria. Selanjutnya, gangguan pompa ion menyebabkan ketidakseimbangan ion atau Na+, Ca2+. Selanjutnya, stres oksidatif. Radikal bebas merusak DNA dan protein. Dan yang terakhir, aktivasi enzim pencernaan diri atau yang biasa disebut autolisis menyebabkan kerusakan internal. Kemudian proses degeneratif sel. Yang pertama, nekrosis atau kematian sel akibat cedera. Nah, terjadi karena trauma berat, infeksi atau kekurangan oksigen, seperti pada stroke atau serangan jantung. Kemudian tidak terkendali atau sama dengan sel pecah, isinya keluar memicu peradangan. Contoh, luka bakar, nekrosis hati akibat alkohol, atau infark miokard. Kemudian yang selanjutnya, apoptosis atau yang biasa disebut apoptosis. Apoptosis sama dengan kematian sel terprogram. Nah, proses alami dan terkontrol akan membuang sel yang rusak, tua, atau tidak dibutuhkan. Bahkan tidak menimbulkan peradangan. Penghilangan sel-sel pada jari janin saat dalam kandungan, atau sel kekebalan yang selesai tugasnya. Sekian penjelasan dari video kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena pada dasarnya kami pun masih sama-sama belajar. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.